Sekretaris Jenderal Lembaga Pengawasan Pemberdayaan Pemerintah Sulawesi Utara, Kelvin Limpek kembali mempertegas soal temuan adanya pembakaran limbah medis secara sembarangan yang telah dilakukan pihak Rumah Sakit Sentra Medika. Ia menjelaskan bahwa dalam pengelolaan limbah medis itu ada aturan yang berlaku, dan temuan di lapangan jelas didapati adanya limbah medis yang tidak dikelola pihak Rumah Sakit Sentra Medika sebagaimana mestinya. Yang kami pertanyakan di sini di Rumah Sakit Sentra Medika Minahasa Utara itu bukan tentang izin. Ya, kami yakin percaya juga bahwa Sentra Medika Internasional itu punya izin lengkap pasti. Tapi yang saya pertanyakan itu adalah cara pengelolaan limbah B3 atau limbah sampah rumah tangga yang mereka kelola di rumah sakit itu kan ada aturannya. Aturannya harus dipilah-pilah mana yang harus dipisahkan, mana limbah medis, mana limbah sampah biasa. Nah, itu yang kita pertanyakan. Nah, sekarang kan saya sendiri yang mendapati bahwa terjadi pembakaran, terjadi pembuangan sembarangan di median halaman rumah sakit. Jadi saya pertanyakan, saya tidak pertanyakan tentang izin atau insinerator mereka. Saya lihat ada insinerator kok, saya lihat sudah pasti ada izinnya. Tetapi kapan mereka gunakan itu saya tidak tahu. Itu yang jelas. Baru kalau mereka gunakan insinerator, tidak mungkin ada limbah sisa medis seperti jarum suntik, botol infus beredaran di halaman belakang rumah sakit. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Aturan kan sudah jelas di sini. Pembuangan limbah dengan berulang kali. Toh, sanksinya ada, sanksi administrasi. Ini kan sudah jelas. Toh, bahwa sanksi administrasinya. Toh, tidak pidana sebagaimana dimaksud. Toh, pada pasal 100 ayat 1 hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, yang saya dapati mereka itu sudah 3 kali kok. Berarti kan sudah bukan sanksi administrasi lagi. Nah, sekarang kedatangan DLH Minahasa Utara, DLH Minahasa Utara ke rumah sakit itu, mereka hanya berfoto-foto di depan insinerator. Saya tidak pertanyakan insinerator kok. Saya laporkan ke DLH itu tentang pengelolaan limbah dan saya minta mereka turun ke lokasi di mana yang menjadi objek yang saya laporkan. Bukan datang untuk berfoto dan menerangkan hal yang aneh-aneh. Saya anggap itu aneh-aneh itu. Ya, mereka itu membuat pernyataan yang aneh-aneh. Saya tidak pertanyakan izinnya, saya tidak pertanyakan insineratornya. Saya hanya pertanyakan pengelolaan limbah. Mereka ada insinerator, saya tahu. Nah, itu. Jadi saya minta untuk saat ini, saya minta pihak penegak hukum dalam hal ini Polda Sulut untuk tangani kasus ini. Dan saya minta halaman belakang itu dibongkar pakai excavator. Biar kita tahu apa isi dalam tanah itu. Kita tidak akan menunggu sampai bertahun-tahun nanti baru ada efek dari limbah yang tertanam dalam tanah ini. Karena itu adalah, kalau limbah medis itu kan dikenal bahwa ada virus, ada zat beracun di dalamnya. Bisa saja habis suntik orang COVID-19, ya. Nah, diletakkan begitu saja di halaman belakang, atau dibakar, dia menjadi penguapan itu menjadi racun. Limpek menambahkan, pembakaran limbah medis RS Sentra Medika secara sembarangan merupakan aksi kejahatan lingkungan yang perlu ditindak pidana karena telah dilakukan secara berulang-ulang. Mereka melakukan itu bukan sesuai aturan loh. Aturan mengatakan lebih dari 1 kali itu sudah bisa dipidanakan. Pembakaran yang lalu-lalu kita lihat. Lebih jauh, Sekjen LP3 Sukut Kelvin Limpek menyorot kinerja Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Minahasa Utara yang terkesan menutup-nutupi informasi dan kebenaran terkait adanya pembakaran limbah medis RS Sentra Medika secara sembarangan. Alasannya pihak DLH diduga tidak melakukan pengawasan pada lahan yang menjadi objek dilakukan pembakaran limbah medis yang dipertanyakan, sehingga berdasarkan ketentuan pihak atau oknum pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana. Kita tegaskan lagi, setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Itu untuk para pejabat yang telah turun ke lokasi dan memberikan keterangan palsu, ya. Dugaan ada keterangan palsu ini karena tidak menggambarkan dalam cerita, dalam berita itu dan dalam keterangan dan gambar tidak menerangkan mereka berada di lokasi objek yang kita
Limpek menegaskan akan segera melaporkan temuannya ini ke Polda Sulut untuk segera diambil tindakan karena ini sudah terkait dengan kelangsungan hidup orang Saya banyak bawa ke di Polda Sulut lingkungan dan saya minta RS Sentra Polda Sulut untuk Medika. tangani secara serius masalah ini karena ini masalah orang banyak, masalah kehidupan masyarakat yang berada di lingkungan rumah sakit. Dan saya minta ke pihak penyidik Polda Sulut untuk usut tuntas masalah ini. Kalau ada sanksi pidana, pidanakan mereka, penjarakan mereka. Dari Minahasa Utara, Haryadi melaporkan.